Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ada baiknya kita memprioritaskan waktu kita hari ini kepada Tuhan. Yang artinya kita bisa mematikan atau mode silent handphone kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin dengan kerelaan hati agar kita bisa fokus menyembah Tuhan, memuji, memuliakannya, kita matikan handphone kita atau ke mode silent. Ya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mematikan handphonenya biar kita lebih fokus kepada Tuhan hari ini. Mungkin yang di belakang bisa isi bangku yang di depan jika berkenan. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, agar kita benar-benar fokus, sekali lagi kita berikan waktu kita hari ini, prioritaskan waktu kita hari ini untuk memuji Tuhan. Kita simpan dulu handphone kita silent handphone kita, agar kita berikan waktu kita sepenuhnya buat Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, kita akan memujikan pujian untuk Tuhan, yaitu layak dipuji, disembah.
layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, namamu besar termulia. Namamu besar. Katakan sekali lagi, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas kasih cinta-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami hingga kami bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah ini, agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan sertai mereka agar mereka bisa tiba di sini dengan selamat bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, berkati juga mungkin teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin mereka tidak bisa hadir karena sakit atau mungkin ada keperluan lain. Kiranya Tuhan sertai, jaga mereka, lindungi mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita terus tiada henti-hentinya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, puji Tuhan isi surga.
Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita terdapat pada 2 Petrus 1 ayat 10. Saya akan membacakannya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memuji kembali memuliakan nama Tuhan, saya akan sedikit bersaksi, sedikit saja. Mungkin 3 hari yang lalu saya sangat terharu sekali, bahkan sampai nangis ya, saya di kamar gitu. Saya terharu sekali atas kebaikan Tuhan pada saya, atas perhatian Tuhan kepada saya, atas janji-janji Tuhan yang selalu menyertai saya. Pada saat itu saya di kamar, tidak lagi melakukan apapun, lagi diam saja di kasur, lagi ngeliatin. Saya di kamar bareng sama anjing saya, ya. Anjing saya tidur di kolong, diem. Pada saat itu saya tidak dalam situasi yang sedih ataupun galau gitu, tidak. Sedang biasa-biasa saja. Namun pada saat itu sebenarnya saya waktu perjalanan ke gereja, saya berpikir, Tuhan, saya ceritain gak ini? Haruskah ini menjadi kesaksian di depan umum? Hati dan pikiran saya mengatakan bahwa ya udah ceritain. Cuma saya bilang, aduh saya malu Tuhan kalau saya ceritain, saya bilang. Tapi ya berkat mungkin ada dorongan yang luar biasa bahwa saya harus memberikan kesaksian ini. Maka dari itu saya akan ceritakan pada saat itu saya di kamar. Dan pada saat itu saya sudah bilang sama Bapak Ibu bahwa saya sudah tidak bekerja, karena saya fokus kuliah, fokus buat Tuhan. Saya gak ada uang, sama sekali gak ada uang. Duh gimana nih ya, sama sekali gak ada uang. Cuma saya enggak khawatir tidak, galau tidak, sedih tidak. Biasanya orang kalau gak punya uang apa sih? Sedih ya, sedih, galau, atau mungkin stres gitu, gorok-gorok kepala. Saya biasa aja. Dan tiba-tiba pada saat itu handphone saya berbunyi. Tring gitu. Handphone saya berbunyi. Lah, saya lihat ada notifikasi. Kalau handphone itu notifikasinya kan di atas. Saya scroll ke bawah. Yang bunyi itu adalah aplikasi Dana. Bapak Ibu tahu aplikasi Dana? Tahu ya? Saya buka Dana tersebut, aplikasi Dana. Ada yang transfer Bapak Ibu. Kaget dong saya. Di saat saya gak punya uang. Saya gak minta, Tuhan saya minta uang, saya gak punya uang. Enggak. Saya biasa aja, tiba-tiba ada yang transfer. Siapa nih yang salah transfer gitu kan. Setelah beberapa menit kemudian datanglah WA ke saya. Jangan lihat jumlahnya ya. Saya gak akan sebut orangnya. Jangan lihat jumlahnya ya. Itu saya kasih buat Bang Rahman. Saya tanya dong, wih ada apa nih ngasih uang habis JP gitu. Oh enggak ya, bukan itu maksudnya. Ada apa nih, baru gajian gitu. Enggak katanya. Nah yang buat saya menangis, terharu, dia bilang gini. Saya nggak tahu kenapa 2 hari ini
sebelum saya kasih, 2 hari sebelumnya, selalu ada yang memberitahu saya, kasih Bang Rahman, kasih Bang Rahman, kasih Bang Rahman katanya. Saya nangis banget gitu, saya percaya bahwa itu atas penyertaan Tuhan untuk mendorong orang tersebut untuk ngasih ke saya. Kasih Bang Rahman, maka saya nggak tahu kenapa saya pengen aja ngasih karena ada dorongan kuat saya harus ngasih ke Bang Rahman. Dibilang gitu, saya tanya, dikasih tahu nggak jumlahnya berapa? Saya bilang, awas salah transfer nanti. Enggak, itu bercanda ya. Nah di situ saya nangis sekali, nangis terharu. Mungkin dari beberapa yang mendengar itu hal yang biasa, tapi buat saya itu sangat luar biasa. Di saat tidak punya, tiba-tiba ada yang memberi, bahkan tidak meminta. Saya nggak minta, tapi diberi. Saya nangis, terima kasih, terharu banget. Pokoknya gimana lah rasanya terharu ya, terharu nangis gitu. Wah pokoknya nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah perasaan saya pada saat itu. Makanya di situ saya nangis, senang sekali. Senang dong namanya dapat duit ya, siapa yang nggak senang. Senang, terharu, dan saya menangis-nangis. Maka dari itu, saya tadi mengatakan bahwa sebelum kita memujikan pujian kita yang selanjutnya, janjimu seperti fajar. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua, ya, dengan contohnya atau dengan kesaksian yang tadi saya beritakan kepada Bapak Ibu bahwa loh Tuhan seperhatian ini loh sama saya gitu. Bapak Ibu kalau diperhatiin sama seseorang pasti seneng ya, diperhatiin sama pasangan gitu ya, sama seseorang lah, seseorang yang spesial gitu. Dan saya diperhatikan oleh yang punya jagat raya ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang nggak bisa dikatakan dengan sesuatu hal. Pokoknya itu luar biasa sekali yang saya alami pada saat itu. Baik Bapak Ibu, kita selalu percaya akan janji Tuhan. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu untuk memujikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu dengan sepenuh hati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam pujikan sekali lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Tuhan karena mempunyai Allah yang sungguh menolong kami, menolong hidup kami, menolong setiap pergumulan kami, menolong setiap kesulitan kami. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kami dari hari ke hari. Tuhan, biarlah kami selalu berharap kepadamu, kami selalu beriman kepadamu, kami selalu mencurahkan hati kami untuk mentaati setiap perintah-Mu. Kami mengucap syukur karena Kau punya Allah yang begitu besar, Allah yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kami ini kami akan terus berdoa untuk saudara kami, Diakon Edi Hermanto. Tuhan, tolong sertai dia, tolong sembuhkan dia, tolong pulihkan dia. Biarlah Diakon Edi boleh kembali pulih seperti sedia kala, kembali melayani Engkau, menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, menjadi berkat bagi jemaat di sini. Kami serahkan Diakon Edi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mujizat-Mu akan memulihkan dia. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang sedang kelemahan tubuh. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Tuhan angkat setiap penyakit, Tuhan angkat setiap kelemahannya. Kami serahkan Tuhan saudara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami terus berdoa Tuhan untuk kaum muda, remaja. Kami terus untuk generasi muda ini, generasi harapan gereja ini untuk bertumbuh Tuhan. Tuhan berkati dengan pekerjaan, Tuhan berkati dengan studi, Tuhan berkati juga dengan pelayanan mereka. Dan akhirnya juga Tuhan berkati dengan teman hidup. Biar mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang kuat dan selalu berharap kepada Tuhan. Kami serahkan setiap pemuda, pemudi, remaja gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk para senior, para orang tua kami.
mungkin semakin hari tubuh mereka semakin lemah. Tapi kami terus berdoa Tuhan, supaya iman mereka, hati mereka tetap kuat. Hati mereka penuh dengan nyanyian syukur, puji-pujian kepadamu. Dan biarlah mereka menjadi berkat di tengah-tengah kami, menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat iman mereka, kami boleh melihat pengharapan mereka Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan, para senior dan orang tua kami ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pengurus, setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini, menjadi pemimpin-pemimpin gabungan ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka bisa menolong setiap gereja, menolong setiap permasalahan di antara gereja Baptis Indonesia. Sehingga kami boleh bersinergi dalam melayani Engkau. Kami boleh bersinergi dalam mengabarkan Injil-Mu di Indonesia ini. Berkati gabungan Gereja Baptis Indonesia ini Tuhan. Juga kami terus berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia dan juga Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan juga berkati yayasan ini sehingga mereka boleh melayani dengan kesehatan, dengan pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan. Berkati setiap tenaga-tenaga ahli yang menyertai atau melayani di Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, biar mereka menjadi berkat bagi setiap orang dan menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan Tuhan seluruh yayasan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Dan juga kota di mana kami tinggal, Cimahi dan Bandung ini Tuhan. Tuhan berkati para pejabat, para pemimpin, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati dan wali kota. Semua biarlah mereka takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tongkat kepemimpinan dengan baik, dengan adil dan bijaksana. Sehingga itu menjadi berkat bagi setiap orang di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang sudah kami panjatkan. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Tri Prasetyo. Bapak Ibu, saya ingin tahu sedikit, siapa yang hari ini ingin diberkati oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang ingin diberkati? Oke. Kita semua tentunya ingin diberkati oleh Tuhan ya. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagi pujian kepada Tuhan dengan penuh semangat. Sekali lagi, dengan penuh semangat. Pujikan pujian ini buat Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat ya. Jangan hanya mau minta berkatnya doang, tapi nyanyi gak semangat. Kita harus semangat, kita bertepuk tangan, memuji dan memuliakan namanya. Ku diberi kuasa. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan sekali lagi. lawanku? Bila Allah ada Bila bersamaku. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Katakan, segala sungguh besar Kau raja. Tuhanku. Sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala Katakan sekali raja. lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Saya meminta bantuan dari Ibu Ratna dan Ibu Turina untuk membawakan persembahan persepuluhan. Allah Bapa di surga yang maha murah dan penuh kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami terima. Anugerah-Mu yang besar yang ada di dalam hidup kami dalam bentuk keluarga yang baik, pekerjaan yang layak, dan juga segala hal-hal yang menjadi kebaikan yang boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Sekarang tibalah bagi kami untuk mengembalikan iman kami, mengembalikan 1/10 yang menjadi milik-Mu. Kiranya ya Bapa, terimalah sebagian kecil dari iman kami ini, kami persembahkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
kasih kepada Ibu Ratna dan Ibu Turina. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari WBI, Wanita Baptis Indonesia. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kami saat ini WBI ingin persembahkan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mana pujian ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tadi Mas Rahman berkata, siapa yang mau diberkati? Kita semua pasti mau diberkati. Amin ya Bapak Ibu. Iya, ketika kita sudah diberkati, apa yang kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk yang mengenakan saja ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada kalanya berkat Tuhan itu datang dalam bentuk sesuatu yang harus kita perjuangkan. Harus sesuatu yang kita harus kerja keras. Dimana di saat itulah Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita. Jadi kita belajar untuk berpengalaman dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di mana situasi, kondisi kita tidak mempengaruhinya ya. Meskipun sekitar kita baik-baik saja maupun sekitar kita tidak baik-baik saja. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur, ku bersyukur padamu oh Yesusku. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhan.
Ya, terima kasih. Ya, Ibu WPI, ya, tiada hari mengucap syukur. Amin. Meskipun tidak mudah. Amin. Ya, meskipun enggak mudah ya. Tiada hari mengucap syukur. Ya. Meskipun gunung di sana meletus, Bu Buti ya. Meskipun di sana terjadi tanah longsor tadi, pujiannya kan seperti itu. Persis seperti firman Tuhan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang ya, tapi firman-Mu tetap menjadi berkat kekuatan bagi kita. Jadi tiada hari mengucap syukur. Mari kita imani di situ. Sehingga tantangan hari ini, esok kita belajar bersyukur. Cucian menumpuk, bersyukur. Bu Betty ya. Setelika numpuk, bersyukur. Masih bisa ke gereja. Ya. Mari kita imani pujian tadi sehingga kita terus rasa syukur kita di hadapan Tuhan hari lepas hari berkualitas. Ya. Hari ini kita akan melihat panggilan dan pilihan Allah. Ini kelanjutan khotbah 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Seperti apa panggilan dan pilihan Allah itu? Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Sehingga dengan kerendahan hati, kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, menyingkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh kami mengerti dan menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam kuasa Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, panggilan dan pilihan Allah. Dikatakan di situ 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Teks aslinya di situ, Dio malon adelpoi, apu dasate bebayan, humon ten klisin kai eklogen, pois tai, tauta gar poiuntes ume, paisete pote. Mengapa kadang teks aslinya saya sampaikan saudara? Karena masih banyak orang Kristen ditanya di luar sana, Alkitabmu itu wis dipalsukan. Ini teks aslinya. Dan kadang orang Kristen nggak tahu, nggak bisa jawab. Karena itu kadang teks-teks asli ini saya sisipkan supaya bisa ngerti. Karena sudah ada pengajaran, belajarlah pada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Mengapa di rumah mereka nggak ada Taurat dan Injil? Umumnya jawabannya apa? Karena Taurat dan Injil sudah dipalsukan, sudah nggak asli lagi. Di era yang super canggih di sini saudara, teks-teks asli bisa dilihat langsung di Mbah Google. Teks papirus kode berapa, langsung muncul teks-teks asli itu. Apalagi tahun 1948 ditemukan gulungan Alkitab di Laut Mati di dekat Qumran. Semakin meyakinkan gitu ya, bahwa apa yang kita imani itu bukan dongeng, bukan mitos, tapi benar-benar yang pernah ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kelas tunas muda ya sudah wajib ikut ibadah. Ya. Lihat di situ, ya. Kita akan lihat panggilan dan pilihan Allah. Ini 2 minggu yang lalu. Mengapa para murid mengundurkan diri? Ya. Dikatakan Yohanes 6 ayat 66 apa? Motivasinya salah mengikut Tuhan.
ribuan orang itu memiliki motivasi niat salah mengikut Tuhan. Motivasinya supaya bisa makan kenyang. Karena itu tatkala melihat pengajaran Yesus yang keras, mereka pelan-pelan ribuan orang itu mengundurkan diri. Dikatakan itu mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena ada apa? Motivasi salah. Kalau sudah motivasi salah saudara, tatkala ada pengajaran yang keras, firman Tuhan itu didengar, murid enggak siap. Apalagi bertentangan dengan tradisinya, nilai-nilai nenek moyangnya, akalnya, kecewa, akhirnya pergi. Dan apa? Memang ribuan orang itu mengikut Yesus. Niat salah, dampaknya pengajaran keras, mereka pergi dan tidak sungguh-sungguh percaya. Sudah kita kupas 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita juga lihat, Yesus katakan apa? Setelah ribuan muridnya itu mengundurkan diri, Yesus menantang 12 muridnya ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tantang ke-12 murid itu ribuan orang sudah pergi, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus ingin melihat komitmen mereka, menguji kesetiaan 12 orang di sini. Yesus juga bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus memberi kebebasan. Memang kamu dipilih, tapi menolak menerima itu hak kamu. Dan disitulah bisa dibedakan. Mana murid yang sejati, mana murid-murid yang palsu, mana murid-murid yang motivasinya benar, dan mana murid-murid yang motivasinya salah. Dan 12 murid ini tetap bertahan. Karena itu, apa yang mereka katakan? Petrus ditantang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tidak Tuhan, Engkau dari Allah yang kudus. Lalu dikatakan Yesus, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Yesus sendiri yang memilih. Dan dikatakan juga di ayat 65, 2 minggu yang lalu, sebab itu tidak kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruhkannya kepadanya. Artinya apa? Kalau tidak Bapa mencelikkan mata hatinya, mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kemesiasan Yesus Kristus. Kan itu saudara, hari ini kita melihat panggilan dan pilihan Allah. Ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, klesin, kai, ekoglin. Panggilan disebut klesin, itu undangan. Yesus mengundang 12 murid itu, siapa yang mau mengikut aku? Ternyata murid itu mendengar dan menyambutnya. Kan dikatakan supaya panggilan klesin gitu ya. Dan pilihanmu kai ekoglin, makin teguh. Itu dikatakan ekoglin. Pilihan yang sudah Allah lakukan menurut otoritas dan hak prerogatif Allah. Jadi panggilan dan pilihan ke-12 murid itu undangan. Mereka dipanggil. Setelah dipanggil mereka datang, disitulah Allah sudah menetapkan. Siapa yang berkali-kali mencari pekerjaan, lalu belum dapat? Syarat-syarat sudah dipenuhi. Wah, ini memenuhi kualifikasi di lembaga kami, di PT kami. Lalu HRD nyampaikan ke bosnya, manajernya,
wah ini oke, panggil untuk diwawancarai. Wawancarai belum tentu diterima. Pasti ditanya yang lain. Pas sesuai job desk, sesuai kemampuanmu, pengalamanmu kerja, dan ijazahmu. Udah, tunggu ya, minggu depan. Kami akan rapat di pilih. Otoritas siapa yang milih? Ya manajer, ya pemilik perusahaan. Jadi tatkala pengumuman lowongan pekerjaan disampaikan, banyak orang, dikatakan itu ya, panggilan atau undangan itu direspon. Tatkala undangan itu direspon, mereka dipilih dan diwawancara mau. Di sini saudara, panggilan dan pilihan Allah. Para murid itu menerima undangan dan direspon. Dan tatkala melihat situasi, Yesus ditinggal ribuan orang. Murid itu tetap berdiri, Yesus menantang. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ternyata murid itu enggak beranjak. Tetap komitmen mengikut Yesus. Dan itu adalah anugerah. Di Roma 8, 29-30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bayangkan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sudah dipanggil, diundang, direspon, lalu dipilih, dibenarkan, sudah dibenarkan dimuliakan. Istimewa enggak rancangan Allah untuk kita? Sangat-sangat istimewa. Dan itu adalah anugerah Allah. Amin. Karena itu kita layak bersyukur. Seperti pujian ibu-ibu tadi. Tiada hari tanpa bersyukur. Bapak Ibu merespon undangan Allah. Bisa kuat, bisa bertahan sampai saat ini. Merespon panggilan dan pilihan. Setelah pilihan panggilan dibenarkan. Setelah dibenarkan dimuliakan. Bayangkan. Itu berkat yang luar biasa. Bagi kita sebagai umat pilihan Allah. Layak kita bersyukur. Hanya bersyukur saja? Tidak. Tapi juga harus bertanggung jawab. Pertanyaannya, seperti apa tanggung jawabnya, Pak? Anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat pilihan, umat yang dibenarkan dan dimuliakan Allah itu? Bersyukur harus. Lalu orang Kristen kalau nggak pernah bersyukur, apa? Keterlaluan. Orang Kristen yang hanya melihat berkat-berkat secara fisik atau jasmani saja, keterlaluan. Karena sudah dipilih, dibenarkan dan dimuliakan. Bersyukur. Yang kedua yaitu harus bertanggung jawab. Seperti apa tanggung jawabnya, Pak? Tetap di ayat 10 tadi. Tanggung jawabnya yaitu, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, espauda sate.
Jadi berusaha sungguh-sungguh ditekankan apa? Jangan setengah-setengah. Bekerja lebih keras. Supaya panggilan dan kita menjadi umat pilihan itu semakin teguh. Kan saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh. Karena itu hari ini yang masih mengikut Kristus setengah-setengah. Ditanya, Diki, kamu yakin masuk surga? Pak Timbul, yakin masuk surga? Yakin? Puji Tuhan. Kalau ditanya, enggak tahu Pak ya. Enggak tahu ya. Padahal sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Yakin masuk surga? Enggak tahu. Kalau sudah enggak tahu dan ragu itu gimana Bapak Ibu? Orang itu mau memberitakan, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Dia sendiri aja ragu. Di sini, supaya panggilan kita menjadi umat pilihannya makin teguh, tanggung jawab kita apa? Berusaha sungguh-sungguh, espauda sate. Jangan setengah-setengah mengikut Kristus. Jangan menjadi orang Kristen apa? Suam-suam kuku. Kalau lagi semuanya baik-baik saja, mengucap syukur. Tatkala situasi tidak baik-baik saja, wis ulatnya itu wis peteng. Semangatnya sudah loyo. Karena itu supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh seperti apa, Pak? Ayat sebelumnya. Ya. Sungguh-sungguh seperti apa? Yaitu sungguh-sungguh menambahkan pada iman kita ya. Di ayat 5 dan 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Surat 2 Petrus disitu temanya apa? Bertumbuh dalam anugerah Allah. Jadi supaya kita menjadi umat panggilan Allah dan pilihan Allah dan semakin teguh saudara, di sini yang kita tambahkan, kita tumbuhkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Kebajikan, bagaimana kita bersikap bijak, rasa bijak itu bertumbuh. Terlebih pengetahuan, saudara. Karena kebanyakan orang apa? Iman oke, tapi pengetahuannya nggak tambah-tambah. Artinya orang itu saklek untuk berpikir. Karena pengetahuan Alkitabnya nggak bertambah-tambah. Kan tuh kalau ada suasana, situasi, kondisi di sana seperti ini, kondisi sana seperti ini, mereka stagnan. Pernah ya saya melayani di Solo dulu. Kerusuhan di Solo, di Situbondo tahun 97-98 ya. Kan banyak gereja dibakar. Menjadi berita nasional beberapa hari. Beberapa ibu, gitu ya, Pak, saya enggak ke gereja dulu. Kenapa Bu? Karena situasinya sedang seperti ini di sana, di Jawa Timur sana. Banyak gereja dibakar. Saya yang tidak ke gereja dulu. Saya tidak ikut WBI dulu. Ini situasi di sana mempengaruhi. Takut dia menjadi orang Kristen dengan situasi seperti itu. Nanti Pak ya setelah situasinya aman, saya mau ke gereja lagi. Lah, seperti itu gimana Bapak Ibu? Karena apa? Pengetahuan Alkitabnya, kebajikannya
apa yang dikatakan Alkitab diterima mentah-mentah. Kan ada orang seperti itu, akibatnya apa? Dia kolot. Dia juga bisa fanatik yang berlebihan. Karena pengetahuan Alkitabnya. Kan banyak agama, orang-orang di luar sana menafsirkan Alkitabnya gak melihat konteks saat itu. Konteks saat itu di bawah konteks sekarang. Pokoknya kalau Nabi berkata, seorang suami boleh menikah lagi, ya enggak dosa. Ya saya mencontoh, pimpinan saya, saklek kan, istri enggak boleh protes. Saklek saudara. Terlalu kolot, terlalu fanatik. Karena apa? Pengetahuannya enggak bertumbuh. Pengenalannya akan Tuhan enggak bertumbuh. Kan tuh di sini sungguh-sungguh menambahkan imanmu. Kebajikan kepada pengetahuan, lalu penguasaan diri. Ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara dalam satu tubuh kita sudah saling mengasihi untuk praktek. Mengasihi saudara-saudara akan semua orang, pasti kita dimampukan. Karena itu di sini, bertumbuh dalam kasih karunia. Ingat tadi, menjadi umat Allah, panggilan Allah, dan pilihan Allah, itu kasih karunia. Kita layak bersyukur, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab, supaya kita bertumbuh iman kita seperti ini. Supaya kita tidak menjadi picik di dalam berpikir. Iman kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, akhirnya terjadi keseimbangan dalam berpikir. Karena itu, ilmuwan besar ya, abad 20, mengatakan seperti itu. Iman tanpa agama lumpuh orang itu. Albert Einstein ya, penemu bom nuklir. Ya. Dan sebaliknya, agama tanpa ilmu orang itu buta. Stagnan, terlalu didoktrin dan akhirnya fanatik berlebihan. Dan menganggap semua orang kalau enggak sama bajunya dengan dia, dianggap apa? Kafir, sesat. Di situ saudara. Itu Albert Einstein. Tokoh yang luar biasa. Penemu bom nuklir. Karena itu harus ada keseimbangan. Iman kita harus bertumbuh, pengetahuan kita juga harus bertumbuh. Kan itu Yesus katakan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hati kita, jiwa kita juga segenap logika kita, pikiran kita. Ada Pak orang Kristen yang terlalu imannya berlebihan, logikanya enggak jalan, apakah ada? Ada Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Kesaksian ya. Teman Pak Osea, orang Bali, pensiunan dan tentara, juga teman tenis. Pak Osea, saya mau sharing. Dan dekati saya, Pak saya mau sharing. Kami semua sekeluarga sudah menerima Kristus. Saya aliran Protestan, ya seperti GKI, seperti kita Baptis gitu. Tapi Pak Osea, istri saya itu karismatik. Oh iya Pak?
Poin masalahnya gimana Pak? Gini Pak, kami hampir 6 bulan bergumul. Anak kami mau kuliah, saya sudah mau pensiun. Anak kami butuh dana untuk kuliah. Kami sudah berdoa sama istri. Tapi istri terus mengatakan saya, Pak harus beriman. Terus masalahnya apa Pak? Kami sudah berdoa, menurut saya kami punya sebidang tanah. Ya invest yang pernah saya beli beberapa dan itu saya jual. Tapi istri saya mengatakan apa? Papa kok enggak beriman? Saya dikatakan gitu Pak Hussein. Padahal saya sudah berdoa. Dan Tuhan ini berkatmu, ini tabunganmu. Kalau anakmu kuliah ya ini yang dijual. Malah istri saya menghakimi saya. Dia merasa terhakimi oleh istrinya. Karena nanti Tuhan akan berikan, nanti Tuhan berikan. Yang enggak gitu. Suaminya merasa terhakimi oleh istrinya. Sama-sama ke gereja, Tuhannya sama Yesus. Belum tentu menjamin orang itu sepaham. Tentu sebagian orang Kristen yang anti KB. Anaknya brojol terus. Tatkala membiayai sudah menyerah. Ada orang Kristen seperti itu. Pengetahuannya enggak ditambah saudara. Enggak bertumbuh pengetahuannya. Terlalu kolot. Ada juga orang Kristen yang anti dokter. Kamu anak raja, enggak boleh sakit-sakitan. Ada seperti itu. Hati-hati kalau kita mendapat pengajaran. Pandangan, kelihatannya sama-sama ke gereja tiap minggu. Tapi kalau sudah terdoktrin seperti itu saudara, seperti teman saya tadi, tiap diskusi anaknya mau kuliah, wah ini harus dijual, istrinya enggak mau jual. Katanya apa? Papa enggak beriman. Kita harus berdoa, mengklaim pasti Tuhan sediakan. Kami sudah berdoa Pak Hosea, istri ngeyel seperti itu. Karena alirannya saudara, terdoktrin di sini, hati-hati. Karena itu, Yesus mengatakan apa? Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akalmu. Iman kita harus bertumbuh, pengetahuan kita juga harus bertumbuh. Sehingga panggilan dan pilihan yang sudah Tuhan anugerahkan itu semakin kita kuat. Hati-hati saudara. Banyak orang beriman, tapi ilmunya tidak ditumbuhkan. Akibatnya memahami sesuatu, dia fanatik, ya, fanatik dan ekstrim. Contoh tadi, bagaimana kalau itu terjadi pada Bapak Ibu? Sebagai bapak, sebagai ibu. Kalau yang ada kita jual demi anak bisa studi lanjut, ngapain tidak? Daripada utang sana, utang sini. Itu kan juga hasil jerih payah. Nalarnya kan juga jalan. Tapi kalau istri ngotot, enggak boleh, harus berdoa. Nanti Tuhan akan jawab, ini mau masuk kuliah. Nah itu mudah-mudi ya, cari teman hidup enggak seiman saja. Doktrinnya, pandangan Alkitabnya seperti apa. Enggak menjamin sama-sama Kristen kalau pengajarannya berbeda saudara. Karena itu Albert Einstein pesan, ilmu tanpa agama lumpuh, sebaliknya agama tanpa ilmu orang membabi buta. Karena itu pertumbuhan tadi penting. Yang terakhir, apakah tujuan berusaha sungguh-sungguh itu? Ya, dari satu ayat ini kita bisa kembangkan. Apakah
tujuan kita berusaha sungguh-sungguh supaya menjadi umat pilihan dan panggilan Allah kita semakin teguh, yaitu apa? Supaya tidak akan pernah tersandung. Dikatakan di situ, ume betai sete pote. Gak akan jatuh. Apalagi jatuh di lubang yang sama itu mempermainkan pertobatannya. Karena ini pengalaman Petrus, saudara. Dengan latar belakang Petrus memberikan nasihat pada orang-orang Kristen di Asia Kecil dengan tantangan dan guru-guru palsu yang akan menjatuhkan iman teman-temannya. Petrus menasihati kepada jemaat di Asia Kecil yaitu, supaya kamu tidak akan pernah tersandung. Ada orang bijak apa? Pengalaman adalah guru yang apa? Terbaik. Kan tuh anak-anak kalau dinasihati orang tua sekecap jangan dua kecap. Orang tua itu sudah apa? Makan banyak asam garam. Kalau anak cerdas, jalan ya Pak, darah tinggi orang tua saya naik terus. Karena banyak makan asam garam, gitu ya, darah tingginya naik terus, gitu ya. Dan sering marah-marah, gitu ya. Kan orang yang darah tingginya sering pusing, sering darah tingginya naik kan cenderung apa? Erosi. Gitu ya. Dan karena itu supaya kamu tidak akan pernah tersandung. Ini pengalaman Petrus. Enggak hanya sekali, enggak dua kali tersandung. Tersandungnya seperti apa, Pak? Ini, ya. Petrus sering tersandung. Tidak sepikiran dengan Tuhan Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus kan mengatakan, anak manusia, saya akan ke Yerusalem dan akan disalib, disiksa. Hari ketiga bangkit. Petrus berkata apa? Tidak mungkin itu Tuhan. Masa engkau guru yang hebat mau dipermalukan seperti itu? Karena itu Yesus katakan, negur Petrus ya, enyahlah iblis. Kurang keras. Sebab apa yang dikatakan Petrus itu bukan pikiran Petrus, tapi apa? Dari si iblis. Itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Enyahlah iblis, engkau selalu menjadi batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan hal-hal sesuai kehendak, bukan yang dipikirkan Allah. Karena itu Petrus pernah tersandung di sini. Kelihatannya Petrus memuji. Enggak mungkin, sangat melindungi gurunya. Tapi statement Petrus, perkataan Petrus, Yesus tegur dengan keras, enyahlah iblis. Terus, ketersandungan Petrus yang kedua. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Ini kan kesombongan rohani. Orang sombong enggak hanya apa? Hartanya banyak, kedudukannya baik, gitu ya. Investnya di mana-mana, tapi kesombongan, kecongkakan juga di siapa? Kesombongan rohani. Petrus merasa apa? Mampu. Biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Yang ini kan kalimat positif ya, toh? Ya, pernyataan yang memberi semangat. Tapi Petrus enggak tahu apa yang dikatakan, yang diajarkan. Karena itu ketersandungan Petrus yang berikutnya di sini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini kan kegagalan Petrus. Petrus enggak sekali, enggak 2 kali tersandung di sini.
Kan itu pengalaman Petrus ini diberikan. Setelah dia mengalami kebangunan rohani. Disampaikan ke teman-temannya atau jemaat atau gereja-gereja di Asia Kecil atau di perantauan di Asia Kecil saat itu. Karena itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ada betul. Tersandung bisa membawa di sini tersesat. Ya, karena banyak guru-guru palsu di surat-surat Petrus di sini. Karena katakan tersandung bisa tersesat. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan yang orang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Mari saudara, semua pengajaran sekarang ini kita uji dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata enggak, ya kita jangan melawan atau menambah-nambahi. Di sini, waspadalah supaya kamu jangan tersesat. Karena Petrus sudah tersesat beberapa kali, tersandung beberapa kali. Dan tujuan berusaha sungguh-sungguh yaitu di ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Jadi hidup kekal sudah dianugerahkan, saudara. Sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini untuk Tuhan, ini ya, kita dikaruniakan hak penuh, bayangkan, hak penuh ya, untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kan itu ada alasan mengapa berusaha sungguh-sungguh, enggak setengah-setengah. Mengapa kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tidak setengah-setengah? Di situ. Supaya kita enggak tersandung, enggak tersesat, dan di situ. Hidup kekal itu akan dianugerahkan. Tentu di Alkitab ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kebahagiaan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan. Itu diberikan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yesus akan memimpin dan kita diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan. Tentu saudara, berapa harga panggilan dan pilihan dari Allah itu? Berapa harganya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa harga panggilan dan pilihan dari Allah itu? Yesus katakan apa? Jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Janji sudah nyata, diberi hak penuh memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi kita sekarang ini harus apa? Mau menyangkal diri kita. Artinya apa? Menempatkan kehendak kita, perasaan kita, pikiran kita di bawah kuasa Kristus. Mau memikul salibnya, salib kita. Kita mau mengikuti jejak Yesus sudah memikul salibnya. Yang kita pikul bukan salib, tapi apa? Kesulitan kita. Kamu jangan bergaul dengan dia, bertetangga dia orang Kristen. Nanti kamu akan ikut menjadi orang Kristen. Itu sudah salib, saudara. Itu orang Kristen itu Tuhannya 3. Bagaimana Anda menjawab? Itu kita memikul salibnya, ejekan, hinaan di situ. Dan mengikut aku, mengikut sampai maut
menjemput kita. Karena itu ada penulis John Piper mengatakan apa? To receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, to serve Christ costs everything. Ya, menerima Kristus gratis, nggak ada ongkos. Mengikut Kristus ada beberapa yang harus kita bayar tadi, kecewakan dan sebagainya. Tapi untuk melayani Kristus, kita harus berani membayar harga. Mau berkorban. Kenapa? Janjinya sudah nyata. Kehidupan kekal, surga sudah dianugerahkan. Bagaimana kita meresponnya? Jadi panggilan dan pilihan Allah, mari kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jika tidak melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita syukuri anugerah itu. Dan kita mempunyai tanggung jawab, yaitu apa? Kita berusaha sungguh-sungguh agar tidak tersandung dan tersesat. Dan kita diberi hak penuh di sini, memerintah dengan. Bayangkan, memerintah dengan. Jadi orang Kristen sudah jelas masa depannya. Ya, yaitu apa? Hidup kekal bersama Kristus memerintah. Tuhan minta apa? Sungguh-sungguh kita mengikut Kristus. Jangan setengah-setengah. Orang kelihatan lah saudara. Mengikut Kristus yang setengah-setengah. Dan yang sungguh-sungguh kelihatan. Apalagi Tuhan sudah melihat di situ. Mari kita syukuri. Kita juga mempunyai tanggung jawab. Berusaha sungguh-sungguh menumbuhkan iman kita. Supaya kita tidak tersandung dan tersesat. Dan Tuhan akan memberikan mahkota. Kita diberi hak penuh untuk memerintahnya. Saya mengundang Cia dan Dia ke depan. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu. Ini orang yang sungguh-sungguh di sini. Tak akan menyesal. Karena apa? Mahkota kehidupan Tuhan akan anugerahkan. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati pujian ini. Ini janji Tuhan. Sehingga panggilan dan pilihan Allah yang sudah berikan, kita syukuri. Dan kita semakin kuat dalamnya. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
Saya mengundang semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri, kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Bahwa kita tak akan menyesali untuk mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, sekalipun tubuh dan batinku lenyap Tuhan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya mengajak jemaat tetap berdiri, mari kita berdoa. Musik tetap setengah suara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, panggilan dan kita menjadi umat pilihan, itu anugerah. Patut kita syukuri. Dan kita juga punya tanggung jawab. Iman kita terus bertumbuh agar kita tidak tersandung, agar kita tidak tersesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa. Bapak Ibu semakin teguh dalam mengiring Kristus. Mungkin selama ini baru setengah-setengah Anda mengikut Kristus. Katakan hari ini, mohon ampun kepada Tuhan. Sehingga saudara semakin menikmati damai sejahtera bersama Yesus. Mungkin Anda sering menyesali mengikut Kristus. Karena tidak melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan yang sudah nyata diberikan. Katakan, mohon ampun Tuhan. Mungkin selama ini kami mengikut Engkau setengah hati, belum ada niat yang betul, ampuni Tuhan. Sehingga kami semakin sungguh-sungguh mengiring Engkau. Tuhan sudah berkorban, mati di salib, bangkit dan menjamin kita memiliki hidup kekal. Mungkin hari ini yang belum pernah membayar harga melayani Tuhan, silahkan berjanji. Siap melayani Tuhan, siap membayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Karena banyak orang baru dicela sedikit sudah kecewa, sudah meninggalkan imannya.
Baru ada masalah sedikit sudah menyalahkan Tuhan. Silahkan hari ini kita menjadi orang-orang yang kuat. Siap menyangkal diri. Siap mengikutnya. Karena janji Tuhan iya dan pasti. Bapa ini, kami umat-Mu, baik sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai remaja, Engkau yang sudah memilih kami, memanggil kami, Engkau yang sudah membenarkan kami, dan akan memuliakan kami untuk memerintah secara penuh bersama-Mu. Biarlah semuanya itu kami syukuri Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Mungkin banyak peristiwa, segala hal, mungkin selama ini mengecewakan Engkau, ampunilah Tuhan. Sebelum kami jauh dari Engkau, sebelum kami Engkau panggil Tuhan, biarlah betul-betul kami menerima anugerah ini dengan penuh syukur. Dan kami siap membayar harga Tuhan. Karena jaminan di dalam Engkau adalah suatu yang pasti, ya dan amin. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah setia, semakin setia. Karena mahkota kehidupan sungguh nyata yang Engkau janjikan. Bukan isapan jempol, tapi sesuatu yang nyata. Yang membuat kami kuat sampai saat ini. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu di sini. Mungkin dalam pekan ini banyak pergumulan. Baik batin kami. Mungkin banyak pergumulan kesehatan kami, pekerjaan kami, hubungan kami dengan saudara seiman, hubungan kami dengan keluarga. Mohon lawatan Engkau Tuhan, Engkau pulihkan. Sehingga dalam mengiring Engkau Yesus, kami terus Engkau murnikan. Sehingga kami siap menerima anugerah-Mu, yaitu mahkota kehidupan yang Bapa sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami serahkan doa dan syukur ini. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Di buletin bisa dilihat, ya. Besok Rabu mengundang semua jemaat bisa join untuk persekutuan doa ya 11 Februari. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Tri Prasetyo. Ya. Untuk besok Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Kami mengundang Bapak Ibu boleh bergabung. Ya. Sehingga kita sama-sama memberkati. Petugas ibadah minggu depan 15 Februari bisa dilihat. Biasanya latihannya Sabtu jam 6 sore, minggu ini untuk ibadah besok minggu latihannya Jumat jam 6 sore. Ya, yang bertugas ya WL Singer dan tim musik bisa diperhatikan Jumat jam 6 sore. Mengapa Sabtu tidak bisa? Karena dipakai gedung ini untuk PKMB gabungan, PKMB kita dan PKMB PKRB GBI Anugerah besok hari Sabtu. Lanjut. Dari sini ya, persekutuan PKMB, PKRB gabungan ya, GBI Cimahi dan GBI Anugerah besok 14 Februari di gereja jam 17.30. Semua petugas ya WL Singer dan tim musik setelah ibadah ini latihan ya. Ya, semuanya juga kumpul ya. Lanjut. Persekutuan BBI ya dalam rangka Pekan Doa PI ya, PI Pemberitaan Injil ya. Besok Sabtu jam 11 siang ya. Sabtu 14 Februari di gereja. Firman Tuhan Ibu Damai dan MC-nya Ibu Sarah. Ya, kaum wanita besok Sabtu ada persekutuan jam 11 siang.
Lanjut. PPG memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk mengusulkan program-program gereja tahun ini. Silakan. Wah, ini yang perlu ditingkatkan Pak ibadahnya. PPG sangat terbuka. Bisa WA kami, Cia atau per komisi, silakan. Pak, musiknya ini perlu ditingkatkan, silakan. Pak, tahun ini ada retreat ke Bali, silakan. Misalkan ya toh Pak Misto ya, ke Bali nanti ya. Mosok ke Lembang terus, ke Ciwidey, sekali-kali ke Bali silakan. Ya, nanti pemuda dan guru-guru sekolah minggu ya akan persiapkan ya Mbak Priska ya, akomodasinya. Ya, gitu. Ya, silakan ya. Usulnya sangat senang. Sampai kapan? Tanggal 22 ya, Februari. Karena tanggal minggu terakhir atau minggu keempat PPG rapat lagi nanti ya secara onsite. Ya. Kan itu silakan Bapak Ibu segenap jemaat ya yang belum masuk PPG, kami memberikan kesempatan untuk mengusulkan program-program gereja tahun ini. Ya, kami sangat senang dan terbuka. Sekali lagi ya, boleh japri saya per komisi, silakan. Nanti kami akan terima, usulan ini masuk program ini. Usulan retreat masuk program ini. Usulan ini masuk program ini. Nanti kami akan memasukkan per komisinya. Gitu. Jelas ya di situ. Ya, mungkin itu ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah, kami menyambut dengan sukacita. Ada? Ya, tidak ada ya. Karena itu mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu untuk doa penutup dan doa berkat dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mohon berkat-Mu menyertai dan turun bagi kami. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan dengan pujian Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan bagi. Dengan sepenuh hati sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan duduk kembali. Kita saat teduh sejenak sebelum saling memberikan salam.
Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.